Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Dwi Prasetyo, merupakan salah satu guru di SMP Negeri 2 Slawi. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan materi tentang cara belajar efektif. Ikuti video sampai akhir video ini. Nah, sebelum kita mengetahui belajar efektif, kita harus tahu apa itu definisi belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana sih tips-tips cara belajar efektif? Untuk tips-tipsnya, yang pertama adalah belajar kelompok. Nah, apa sih belajar kelompok itu? Belajar kelompok adalah belajar yang dilaksanakan atau dilakukan lebih dari 2 orang atau 3 orang. Biasanya belajar kelompok itu dilakukan ada 2 kategori, yaitu kelompok besar ataupun kelompok kecil, tergantung cara penggunaan atau dalam konteks pembelajaran itu. Nah, untuk belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang menjadi lebih menyenangkan. Kenapa? Karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri ataupun di lingkungan sekolah. Dan belajar kelompok biasanya bisa dilaksanakan itu di luar aktivitas sekolah. Namun sebaiknya untuk belajar kelompok tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, ataupun orang tua agar dalam belajar kelompok itu bisa lebih efektif. Selanjutnya yaitu adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, itu sangat penting untuk peserta didik ataupun siswa. Kenapa? Karena pada saat guru menyampaikan materi, biasanya ada poin-poin penting yang harus diingat oleh siswa tersebut. Nah, gunanya catatan untuk siswa agar poin-poin itu bisa dicatat dan bisa dibaca kembali apabila ada peserta didik itu lupa. Jadi untuk catatan itu sangat penting. Biasanya dicatat di kertas atau buku kecil dan dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca di rumah ataupun di tempat manapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan jadikan sebagai media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Nah, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, baik kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan dengan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran tertentu. Biasanya prioritas itu pada mata pelajaran yang dianggap lemah atau susah dalam pengingatan atau dalam pembelajaran, baik belajar sendiri ataupun belajar di sekolah. Yang keempat, belajar disiplin. Nah, belajar disiplin itu menjadi poin penting yaitu tentang belajar efektif. Nah, apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main. Karena pada dasarnya belajar itu butuh konsentrasi. Tujuannya agar siswa itu mudah mengingat atau mudah hafal dan mudah paham tentang materi belajar yang kita pelajari.
Selanjutnya, yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, ataupun orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah yang cukup. Jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Itu menjadi hal buruk, karena orang yang kita tanya akan merasa tersinggung apabila pada saat kita bertanya, pertanyaan itu sifatnya adalah untuk menguji orang tersebut. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar pada saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat agar daya ingat kita tentang pelajaran yang sudah kita pelajari akan tetap ingat, dan pada saat ulangan apabila catatan itu tentang catatan itu ada soal yang keluar tentang materi yang kita catat, kita lebih mudah mengerjakan soal itu karena masih mengingat tentang catatan-catatan penting yang ada di buku catatan itu. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Kenapa? Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau bergadang. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Bisa dikatakan jujur apabila pada saat ujian siswa itu tidak mencontek, karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Untuk menutupi kebohongan selanjutnya, anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan suatu soal, misalnya pada saat guru memberikan soal, guru memerintahmu untuk mengerjakannya. Oke, sebagai peserta didik kita harus siap untuk mengerjakan. Sebagai rasa tanggung jawab kita seorang peserta didik. Yang ke-10, dengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kerjakan PR. Mengerjakan PR itu baiknya di rumah bukan di sekolah. Ya, kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas-malasan mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda pekerjaan. Yang ke-13 atau selanjutnya, yaitu selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asik kan? Nah, untuk selanjutnya, ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatannya apa yang cocok dengan kamu. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut.
Sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Selanjutnya, jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kalian contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain. Nah, kalian bisa merasa malu, ya, bahwa kalian tidak mempersiapkan sejak dini mungkin sebelum melakukan atau mengerjakan soal ulangan. Oke, itu merupakan tips-tips belajar efektif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam pembelajaran, khususnya pada kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian penjelasan materi cara belajar efektif dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.